Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada pada buku Matematika Discrete, yaitu pertama fungsi floor dan ceiling, kedua fungsi modulo atau modulus, yang ketiga fungsi faktorial, yang keempat fungsi eksponensial dan logaritmik. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi floor. Fungsi floor yaitu memiliki simbol seperti berikut. Yaitu seperti ini. Jadi floor ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Atau bisa dibilang juga seperti floor yaitu membulatkan bilangan ke bawah. Seperti contohnya. Yang pertama contohnya yaitu 3,5. Kita bulatkan menjadi 3 karena kita membulatkan bilangannya ke bawah. Contoh kedua yaitu 2,3. Maka kita bulatkan ke 2. Contoh yang terakhir yang ketiga yaitu min 0,5. Maka kita bulatkan bilangan ke bawah menjadi min 1. Yang kedua yaitu ada fungsi ceiling. Ceiling yaitu memiliki simbol seperti ini. Jadi ceiling ini menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Atau juga bisa ceiling yaitu membulatkan bilangan ke atas. Berarti kebalikan dari floor. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama 3,5 kita bulatkan ke atas menjadi 4. Contoh kedua 2,3 kita bulatkan ke atas menjadi 3. Dan contoh terakhir yaitu min 0,5 kita bulatkan ke atas menjadi 0. 3. Fungsi berikutnya yaitu fungsi modulo atau disebut juga dengan modulus. Atau modulus ini disebut juga dengan sisa bagi.
jika A sama dengan bilangan bulat M bilangan positif guna modulo yaitu mengoperatorkan mod. Misal A mod M sama dengan R sehingga A sama dengan M I ditambah R dengan 0 kecil dari R kecil M. Sebagai contoh yaitu contoh yang pertama yaitu misalkan 25 mod 7. Hasilnya berapa? Jadi cara mencarinya yaitu 25 dibagikan dengan 7. Misalkan di sini 3 dikali 7 dapat 21. Sisanya yaitu 4. 4 inilah yang dikatakan dengan modulus. Ini pertanyaan dan 4 ini adalah jawabannya dari 25 mod 7. Dan contoh yang kedua, misalkan 15 mod 4. Berapa hasilnya? Cara mencarinya sama seperti di atas yaitu 15 dibagi 4. Misalkan di sini 3 dikali 4 menjadi 12, sisa baginya menjadi 3. Jadi kalau soalnya ini maka jawabannya adalah 3. Yang keempat yaitu ada fungsi faktorial. Memiliki simbol seperti ini. Hampir sama dengan huruf seru. Misalnya bilangan bulat sama dengan 5. Jadi jika bilangan bulat difaktorialkan menjadi 5 faktorial. Yang ini bilangan bulat biasa, yang ini bilangan bulat yang difaktorialkan. Contohnya yaitu 5 faktorial. Maka cara mencarinya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, pertama kita cari 5 dikali 4 mendapatkan 20. Lalu 20 ini dikalikan dengan 3 jadi 60. Lalu 2 ini dikalikan dengan 60 120. 1 dikali 120 tetap 120. Maka hasilnya 120. Contoh yang kedua yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1. Karena 321 dengan 321 yang di atas ini sama, maka boleh dicoret. Maka yang hanya dikalikan yaitu 5 dikali 4 saja, yaitu sama dengan 20. Yang kelima yaitu fungsi eksponensial. Atau bisa disebut fungsi perpangkatan.
fungsi eksponensial berbentuk A pangkat N sama dengan 1 A dikali A dikali A sampai dikali A. N sama dengan 0, N besar dari 0. Ini merupakan N-nya. Dan negatif perpangkatan berbentuk A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, sama dengan yang pertama, contoh pertama yaitu kita ibaratkan 4 dipangkatkan 3. Berarti 4-nya ada 3 kali. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 dapat 16, lalu 16 dikali 4 dapat 64, maka hasilnya 64. Jika dia berbentuk negatif berarti 4 pangkat min 3, maka hasilnya 1 pangkat 64. Contoh yang kedua yaitu 5 pangkat 3. Berarti 5-nya ada 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 yaitu 25, lalu dikalikan 5 lagi 125, maka hasilnya 125. Jika dia berupa min, pangkatnya yang min, 5 pangkat min 3, maka hasilnya 1 pangkat 125. Jadi di fungsi yang keenam ini fungsi logaritmik. Langsung saya tuliskan tadi, sekarang saya menjelaskan, yaitu fungsi logaritmik ini yaitu seperti ini, fungsi Y sama dengan A log X sama dengan A pangkat Y. Contohnya yaitu 3 log 4 ditambah 3 log 2 dikali 8 log 3. Ketika kita ingin menyelesaikan ini, maka mendapatkan ini, kita harus mengetahui bahwasanya ini memiliki fungsi, yaitu seperti berikut. Jikalau A log X ditambah A log Y, maka menghasilkan A log X kali Y. Maka seperti itulah dia mendapatkan ini. 3 log 4 dikali 2 dapat 4 dikali 2, maka ininya diturunkan. Setelah itu yaitu untuk mendapatkan hasil yang ini tinggal kita kalikan yang ini, selebihnya kita turunkan. 4 kali 2 8. Dan untuk mendapatkan hasil 3 log 3 ini kita harus mengetahui juga fungsi dari ini, yaitu jikalau A log B dikali B log X sama dengan A log X, maka seperti yang ini, maka kita turunkan dapatnya seperti ini, 3 log 3. Dan ketika untuk mendapatkan turunan dari ini, kita harus mengetahui fungsinya, yaitu ketika A log A maka sama dengan 1. Jadi di sini sama kasusnya seperti di sini. 3 log 3. Kalau di sini A log A sama dengan 1. Kalau di sini 3 log 3 sama dengan 1. Maka soal yang 3 log 4 tambah 3 log 2 dikali 8 log 3 menghasilkan 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.